Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah atas sedaya nikmat ingkang Allah titipkan pada kita. Kita bermohon kepada Allah agar setiap nikmat bisa menjadi wasilah kita semakin dekat kepada Allah, semakin taat kepada Allah, semakin bertakwa kepada Allah. Dan kita meminta kepada Allah agar setiap ilmu yang kita dapatkan Allah berikan taufik sehingga bisa menjadi amal soleh insyaallah ta'ala. Insyaallah kita melanjutkan kajian kita di kitab Ushul Salasah, sudah di bagian-bagian tengah akhir ini insyaallah. Sebelum saya melanjutkan, saya ingatkan kembali replay ke belakang insyaallah ya, tentang ilmu biar kita fresh lagi dan kita sabar mencarinya insyaallah. Kita masih ingat nggih, di antara syarat kita keluar dari kerugian nggih menika bersabar. Di dalam kitab ini disebutkan tentang bersabar terhadap 3 hal. Nggih menika bersabar ketika mencari ilmu, bersabar ketika mengamalkan ilmu, bersabar ketika mendakwahkannya. Maka kita lagi proses mencari ilmu, mudah-mudahan kita diparingi sabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ingatkan bahwa kegiatan kita seperti ini juga adalah ibadah itu sendiri. Sebagaimana sholat, sebagaimana zakat, sebagaimana sedekah, sebagaimana berbuat baik pada orang tua, maka mencari ilmu, duduk di majelis seperti ini adalah juga ibadah tersendiri yang sungguh sangat besar nilainya di sisi Allah. Jadi kalau lah pun belum paham, belum mudeng niku pun angsal pahala ingkang ageng insyaallah dan bisa menjadi hujah di sisi Allah besok kalau kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Al Imam Az-Zuhri rahimahullah taala berkata, man ramal ilma jumlatan, sing sinten kemawon menginginkan ilmu jumlatan sekaligus, dhahaba anhu jumlatan, maka ilmu itu akan pergi darinya jumlatan pula, yaitu sekaligus pula. Maka kita belajar bertahap, step by step ya. Mudah-mudahan Allah izinkan buat kita untuk terus istiqomah. Fa inna ma yu'khadu ilmu, sesungguhnya proses mencari ilmu itu alal maril ayyaumi wal laili. Sesungguhnya proses mencari ilmu itu adalah perjalanan panjang melewati hari-hari dan malam-malam. Demikianlah orang-orang salafus saleh dulu belajar. Dan kita belajar seperti ini agar setiap ucapan kita itu selalu ada salafnya. Di persoalan agami itu bagaimana ucapan kita selalu ada di 3 generasi pertama yang mendahului. Zamannya Rasulullah, zamannya para sahabat, zamannya tabi'in, tabi'ut. Jadi kalau kita belajar agami niku, setiap ucapan kita bagaimana dikembalikan ke sana. Karena generasi setelah itu banyak sekali hal-hal yang semakin buruk. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat ke-79 ya. Saya ingatkan kembali ini pelajaran awal kita dulu ya, supaya kita fresh lagi. Walakin kunu rabbaniyina ya. Walakin kunu rabbaniyina, akan tetapi sesungguhnya mereka disuruh untuk menjadi rabbaniyin, yaitu orang-orang yang rabbani. Apa itu rabbani? Yaitu orang-orang yang mentarbiyah dirinya, mentarbiyah masyarakat dengan ilmu yang kecil dulu, baru kemudian ilmu yang besar. Ini perintah Allah ya. Perintah Allah dalam surah Ali Imran ayat ke-79 bahwa belajar itu harus dari hal-hal yang kecil dulu, baru yang kibar. Bisihori ilmi qoblal kibarihi. Dari ilmu yang kecil-kecil baru kemudian ilmu yang besar. Ini namanya generasi Rabbani. Dan itu adalah perintah Allah. Jadi belajar bertahap, sabar itu adalah perintah Allah. Saya ingatkan kembali juga, thalabul ilmi afdolu a'mali, sesungguhnya mencari ilmu itu menjadi satu di antara amal yang afdol, amal yang sangat baik. Liman, buat siapa? Buat yang sohat niyatuhu, yang benar niatnya. Maka sekali lagi,
pagi ini kita membenarkan niat kita lagi dalam belajar untuk apa, yaitu untuk sebagaimana ditanyakan oleh muridnya Imam Ahmad, ya Imam Ahmad, terus apa yang namanya shohat niyatuhu itu, apa yang namanya benar niatnya itu? Imam Ahmad menjawab, nggih menika, maka ia meniatkan untuk tawadhu dalam ilmu dan untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya. Jadi kita belajar bukan untuk mendebat orang, bukan untuk menyalah-nyalahkan orang, bukan untuk membuat diri kita merasa lebih pandai dari orang lain, tetapi dalam rangka untuk semakin tawadhu dan menghilangkan kebodohan diri kita. Jadi itu niat yang benar menurut Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, salah seorang imam mazhab yang banyak diikuti di negeri-negeri Timur Tengah. Termasuk saya juga sebagian banyak ibadahnya mengikuti mazhab Imam Ahmad di dalam praktek kehidupan sehari-hari. Jadi sekali lagi bersabar, kita mudah-mudahan diberi taufik oleh Allah untuk bisa terus istiqomah. Dan mudah-mudahan nanti setelah selesai kitab ini mungkin kita belajar Kitabul Jami' dulu nggih. Karena saya berharap ngaji kita itu mendapatkan efek positif di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketahuilah bahwa yang paling membuat orang masuk surga yang pertama adalah tauhid, sebagaimana kita pelajari di kitab ini. Yang kedua adalah akhlak yang mulia. Jadi yang paling banyak memasukkan orang ke surga setelah tauhid adalah akhlak yang mulia. Nah, Kitabul Jami' itu membahas tentang akhlak. Ini kita belajar dari A sampai Z tentang akhlak. Tentu saja ini saya juga sambil belajar. Saya sambil mengajar, sambil belajar mempraktekannya. Mudah-mudahan Allah izinkan bisa mempraktekkan. Karena seseorang yang lulus dari Kitabul Jami' nek ra dadi wong berakhlak mulia itu ya kebangetan. Karena Rasulullah sudah contohkan semuanya. Minggu kemarin kita sudah sampai ke martabat yang ketiga atau tingkatan yang ketiga, yaitu al-ihsan. Al-ihsanu ruknun, halaman 49 nggih. Al-ihsanu ruknun wahidun. Ihsan itu rukunnya ada satu. Wa huwa, dia adalah anta budallaha kana katarahu, kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Fa ilam takun tarahu fa innahu yara. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, maka Allah melihat kita. Nah, ini kita bacakan dalilnya hari ini insyaallah. Wa dalilu qaulu ta'ala, adapun dalilnya adalah, sekali lagi kita belajar dalam rangka mengetahui agama dengan dalil-dalilnya. Maka kita hadirkan dalil di setiap apa yang kita bicarakan. Innallaha, sesungguhnya Allah itu ma'a, bersama, aladina, orang-orang yang attaqau atau bertakwa, waladina, dan orang-orang hum muhsinun, yang mereka itu berbuat muhsin, berbuat baik, ihsan, berbuat ihsan. Jadi ingatlah, kalau kita ingin dibersamai Allah, maka kita berbuat takwa dan muhsin. Muhsin kita tahu nggih, ihsan adalah merasa dilihat. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah, engkau bersedekah, engkau berbuat baik sama istri, engkau berbuat baik sama tetangga. Allah jenengan sedang dilihat oleh Allah, sehingga perbuatannya insya Allah sempurna. Fa ilam takun tarahu fa innahu yarak. Jikalau engkau tidak bisa melihat Allah, ketahuilah Allah melihat setiap pergerakan kita, setiap ibadah kita. Ini dalilnya, innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Kemudian ini dalam surah An-Nahl ayat ke 128, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Sepindah lagi, sesungguhnya Allah bersama beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Kadang kita dibersamai seorang tentara saja ketika kita masuk ke sebuah wilayah yang dianggap bahaya, itu sudah lebih tentrem. Atau kita dibesertai oleh bupati misalnya, atau dibesertai Pak RT misalnya, untuk suatu keperluan saja sudah lebih tentrem. Bagaimana lagi kalau kita dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala yang menguasai langit dan bumi, yang bisa mengatur segala sesuatu. Maka ketahuilah Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Ini motivasi buat kita semuanya untuk selalu berbuat ihsan, selalu merasa diawasi oleh Allah. Kemudian wa qauluhu ta'ala, juga firman Allah, wa tawakkal 'alal azizir rahim, bertawakallah kepada Allah yang azizir rahim, yang maha perkasa lagi maha
pengasih. Alladzi yaraka, yang dia Allah itu yaraka melihatmu hina takum, ketika engkau berdiri dalam sholat, maksudnya nih hina takum itu dalam sholat. Jadi Allah itu yaraka melihat kita hina takum, ketika kita berdiri sholat. Jadi makanya ya tentu saja orang-orang yang sudah belajar itu sewaktu-waktu mungkin sholat sambil nangis itu pasti akan terjadi itu. Apalagi kalau pas ingat ayat ini, alladzi dialah Allah yaraka, melihat kita hina takum. Allah itu perhatikan ketika kita berdiri, masya Allah. Makanya Umar bin Khattab, Abu Bakar Asyidi, secara umum radhiyallahu anhum, mereka itu baru wudhu saja kadang-kadang sudah nangis. Bahkan dikisahkan Abu Bakar Asyidi itu sering kali baru wudhu aja udah nangis gitu. Sudah merasa saya itu dilihat oleh Allah. Ketika takbir, ketika sujud, ketika ruku, dia benar-benar merasa bahwa dilihat oleh Allah. Dan ini pernyataan Allah sendiri, alladzi yaraka hina takum. Dialah Allah yang melihat kita ketika kita berdiri dalam salat kita. Wa taqallubaka fi sajidin, dan Allah melihat perubahan gerakan di dalam salat kita, termasuk di dalam sujud kita. Jadi Allah itu memperhatikan perubahan gerakan. Allahu Akbar, kemudian kita ruku, kemudian sami Allahu liman hamidah, kemudian kita sujud. Itu Allah perhatikan, Allah perhatikan semuanya. Bayangkan Pak, kalau kita sholat di depan bupati aja yang dinilai, atau sholat di depan kamera di syuting saja, kita mungkin akan merasa berbeda dibandingkan ketika kita sholat tidak di depan bupati, atau tidak dinilai, atau tidak di syuting, mungkin berbeda. Nah, orang-orang ihsan itu orang yang selalu merasa pergerakannya itu dilihat oleh Allah, disyuting oleh Allah, masya Allah. Kalau kita ingat ini, rasa-rasanya sholat nggak nangis itu kayak nggak mungkin gitu. Kalau pas lagi ingat ini, khususnya ketika jenengan sholat sendiri, nggak sholat berjamaah mungkin karena suasananya berjamaah. Tapi kalau sendiri, jenengan bangun malam, makanya para ulama itu bisa sampai melaksanakan sholat banyak sekali jumlahnya, karena setiap gerakan sholat dia merasa diawasi oleh Allah, dia bersyukur setelahnya, salam, kemudian dia bersyukur. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala itu dalam satu malam itu kalau nggak sakit itu 300 rakaat, Pak Bu. 300 rakaat sholatnya. Dalam kondisi sakit 100 rakaat. Kita sudah tua ini, sudah di atas 40 kok nggak pengen kayak gitu. Terus ngapain hidup kita, coba dipikir. Coba. Padahal setiap itu tuh dilihat oleh Allah, disyuting oleh Allah. Dan Allah sendiri yang menyatakan itu. Allah sendiri zat yang menciptakan kita, merancang kita, mengurus hidup kita, yang mengatakan bahwa dialah Allah yang melihat wa taqallubaka fi sajidin, di dalam setiap gerakan salat kita. Innahu, sesungguhnya dia Allah, huwa samiul alim, sesungguhnya dia Allah, dialah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Nanti di kitab tentang rincian rukun iman kita akan belajar tentang kata-kata Allah maha melihat, tentang Allah maha mengetahui. Melihat itu kan kayak makhluk, melihat. Kita melihat, Allah melihat. Karena ini terkait dengan akidah yang diperbincangkan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan, orang yang mengatakan Allah melihat itu berarti dia sudah dikatakan menjadikan Allah seperti makhluk. Padahal Allah sendiri yang menyampaikan, Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Cuma tentu saja ada mahanya di situ. Melihatnya Allah tidak seperti melihatnya kita. Kita ketutup tembok sudah nggak kelihatan. Allah melihat sejauh yang Allah mau. Beda dengan kita. Ini pelajaran tentang asma wa sifat. Di kalangan para penuntut ilmu akidah ini menjadi perdebatan yang luar biasa. Kalau jenengan nanti sudah belajar, sesungguhnya sederhana sekali memahami itu. Jangan membayangkan duduknya Allah seperti duduknya kita. Jangan membayangkan melihatnya Allah seperti melihatnya kita. Intinya itu. Tapi kita meyakini bahwa Allah itu melihat. Jangan sampai mengatakan Allah tuh nggak melihat. Kalau melihat ya itu makhluk. Itu sebagian akidah. Itu seperti itu. Dan itu yang diyakini oleh sebagian besar kaum muslimin di Indonesia. Nggak boleh mengatakan Allah di mana, Allah melihat, Allah punya tangan, itu nggak boleh. Allah punya wajah, nggak boleh. Katanya kalau seperti itu masuk neraka jahanam.
Itu makanya ini harus dipelajari akidah seperti ini. Nanti insya Allah di rukun imannya sesungguhnya sangat sederhana. Dulu ketika saya belum belajar kelihatannya rumit, tapi ketika dipelajari ternyata sangat sederhana. Jadi ahlu sunnah wal jamaah itu sangat sederhana sebenarnya, nggak ruwet. Kemudian wa qaulu ta'ala, juga firman Allah, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tajlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kuna alaikum syuhuda id tufiduna fihi. Yaitu tidaklah, kata Allah, tidaklah kamu berada dalam suatu keadaan fi sya'nin, dan tidak pula membaca Qur'anin ketika engkau membaca Quran, wala ta'maluna min amalin, dan tidaklah pula ketika engkau mengerjakan suatu amal atau pekerjaan, kata Allah, melainkan kami melihatmu di waktu kamu melakukannya. Ini lebih ditegaskan lagi oleh Allah di dalam surat Yunus ayat 61. Tidaklah engkau di dalam sebuah keadaan, kita duduk, kita berdiri, kita berdagang, kita jadi kasir, kita melayani orang-orang, kita ngomong sama karyawan kita ngomong sama pembantu kita ngomong sama atasan kita. Tidaklah kita melakukan itu semua kecuali Allah melihat kita. Ini penting sekali, sebuah kesadaran yang sangat luar biasa. Kalau udah seperti ini kan rasa-rasanya kayaknya orang susah lah untuk berbuat jahat. Kita sendirian, tidak sendirian, melihat video sendirian atau tidak sendirian, di dalam ruang gelap atau ruang terbuka, di dalam keramaian atau dalam kesendirian. Allah tuh lihat kita. Ini pernyataannya jelas sekali, dan bertakwalah kepada Allah. Tidaklah kamu berada dalam sebuah keadaan fi sya'nin kecuali Allah pasti melihatmu, dan tidak pula ketika kita membaca suatu ayat dari Al-Quran juga pasti Allah melihat kita. Allah janjikan setiap satu huruf 10 kebaikan. Janji itu pasti kan, ya Allah lihat kita, nggak mungkin Allah ingkari janjinya. Maka kalau jenengan atau kita semua mungkin bacaan Qurannya belum bagus, tetap baca saja, Pak. Baca saja pokoknya. Bahkan wala taji, kalau kita terbata-bata itu malah pahalanya bisa jadi 2 kali lipatnya. Karena diulang lagi. Allah tidak menuntut lebih dari kemampuan kita. Pokoknya kok kepeksone kita belum ikut tahsin, bacaannya masih berantakan, moco dhisik sekemampuan kita sambil diperbaiki bacaannya. Khususnya Al-Fatihah itu hak-hak hurufnya dipenuhi. Misalnya alhamdulillahi rabbil alamin. Nun itu kan jadi nun yo an, ayo bahasa Jawa an. Alamin, jangan alamin, seolah-olah nggak ada hak nun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya kalau di belajar yang bersanad itu betul-betul nun itu di beringis tenan gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin, ada nunnya kan di situ. Ar-Rahmanir Rahim, mimnya diberi hak juga. Maliki wow itu kan ya bukan yau. Banyak orang yang yau. Maliki yaumiddin, itu kan beda dengan maliki yaumiddin. Nunnya nggak penuh haknya. Ingatlah kata Allah, tidaklah kau membaca satu ayat dalam Al-Quran kecuali Allah pasti melihatmu, di dalam surah Yunus ayat 61. Tidaklah kita membaca satu ayat atau satu huruf di dalam Al-Quran kecuali Allah pasti melihatmu. Bayangkan, kita dilihat oleh Allah ketika kita membaca. Masya Allah. Kenapa disebutkan secara khusus bacaan Al-Quran? Karena ini juga masuk ibadah khusus. Ada ilmu alat, yaitu ilmu untuk membaca. Di antaranya belajar tahsin, belajar tajwid, itu ilmu alat. Dipraktekkan di dalam membaca ini. Allah perhatikan itu. Lomba MTQ saja diperhatikan seluruhnya, dari makhorijul hurufnya, hak-hak hurufnya, sifat-sifat hurufnya. Terlebih lagi kita sedang di hadapan Allah, maka keluarkan kemampuan kita yang terbaik ketika membaca. Sekali lagi, nek urung patio iso tetap moco itu. Berarti kan kita mengeluarkan kemampuan kita terbaik. Saya punya saudara, subhanallah, ini saudara ipar. Beliau itu orang yang nggak begitu pintar, sekolahnya prestasinya biasa saja, pilihan pekerjaannya pun karena dia merasa nggak terlalu pintar, dia keluar negeri jadi TKI. Dia pikir saya kalau kuliah juga untuk apa wong yo rapat yo pintar, jadi TKI.
kemudian kerja selama 5 tahun di sana. Kerjanya malam. Dan kebetulan dia di tempat bekerjanya itu hanya berdua. Jadi bukan perusahaan yang besar gitu, bukan. Benar-benar hidup di ini. Nah, apa kebiasaan dia yang tidak pernah tinggal? Itu selalu membaca Quran. Itu dibawa sejak SMP, SMA sampai hari ini. Kalau saya pulang ke Cilacap, mampir ke tempatnya dia, kok ba'da subuh seperti ini, dia nggak akan temui sampai suruk dia baca Quran, nggak pernah berhenti itu. Kemudian apa kebaikan yang diperoleh? Saya lihat di anak-anaknya, masya Allah, anak-anaknya manut-manut, kemudian sekarang juga kuliahnya di PAI. Zaman sekarang loh ada anak nom-noman cah lanang dalam sekolah nang PAI ini, ya masya Allah, masya Allah, masya Allah. Untuk orang yang bahkan dulu pendidikan aja nggak terlalu diperhatikan karena merasa saya rapatio pinter, sinawe kangelan gitu, pernah ramunggah barang. Tapi masya Allah, dia membaca Quran itu dan bacaannya itu jelek sekali itu dari sisi tajwid. Saya berikan pelajaran bundet kan, angel kon ngomong sing bener iki angel gitu. Ain aja kalau bahasa sana kan ngain, ya ngain. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu bacanya, bener-bener bacanya pun ngapak. Gitu. Ngapak nek matnya bener nggak masalah. Ini salah sak kabehane. Ini dia bisanya itu. Dan dia bahkan kalau pada sebetulnya nggak mau ketemu orang. Saya kesana aja ya didiemin gitu. Dia baca terus itu sampai sore. Masya Allah. Ya, mungkin dia mungkin tidak tahu dalilnya tapi dia mengamalkan. Dia tahu bahwa setiap bacaan dia dalam Al-Quran dilihat oleh Allah. Ini pernyataannya sangat jelas. Jangan sekarang jadi tahu dalilnya kan, bahwa dulu-dulu mungkin kita baca tapi mungkin nggak ngeh gitu. Ini kita sekarang belajar di surat Yunus ayat 61 dikatakan tidaklah kita dalam sebuah keadaan fisya'nin, atau ketika kita membaca Quranin itu semua dilihat, diperhatikan oleh Allah, dan tidaklah pula kita melakukan sebuah amal kecuali itu juga diperhatikan oleh Allah, dilihat oleh Allah. Orang-orang yang seperti ini akan menghasilkan orang-orang yang berkualitas baik di dalam peribadahannya. Kita tahu syarat diterimanya amal adalah kholisun min qalbi, ikhlas karena Allah dan mengikuti apa yang dituntunkan Rasulullah. Kita belajar fikih agar kita sesuai dengan apa yang dituntunkan Rasulullah. Kita belajar dari toharoh sampai muamalah agar sesuai dengan Rasulullah. Kemudian yang kita pelajari sekarang adalah agar kita tuh ikhlas karena Allah. Kita merasa yang melihat Allah aja gitu maksudnya itu. Ini kan ayat ini jelas banget mengantarkan kepada pemikiran bahwa lah sing liyane iki ora penting gitu. Dilihat oleh orang-orang tuh nggak penting-penting amat gitu. Ora penting. Yang penting adalah kita tahu Allah tuh bener-bener ngelihat kita gitu. Jelas sekali. Makanya ingat-ingatlah surah Yunus ayat 61 ini supaya kita itu terus benar-benar di dalam sholat kita, sedekah kita, ngomong sama istri kita sekalipun. Saya sampai Pak, Bu, untuk menerapkan ini itu ke istri itu, jikalau pembicaraan kami sudah mengarah ke yang sifatnya hawa nafsu misalnya gini, ngomongi orang misalnya, ada orang kita ketemu orang misalnya tiba-tiba orangnya tuh kok pokoknya nganti gatel nek ora diomongke gitu. Itu ya saya bilang, kita ngomong pakai hawa nafsu, pakai dalil ini karena Allah atau bukan? Itu selalu itu kita ingatkan setiap pembicaraan kita, insya Allah. Jadi kadang-kadang kan kita gitu kadang-kadang kita kalau habis ketemu sebuah kejadian gitu sampai gemes, ini orang kok begini-begini gitu misalnya, itu kita terus takar lagi, Allah lihat kita loh, perbuatan kita, ucapan kita, bahkan lintasan hati kita tuh Allah tahu loh. Kita ngomong karena apa ini? Kita ngomong karena apa? Karena tujuan kebaikan atau bukan? Nah itu diukur terus. Surat Yunus ayat 61 itu mengantarkan kita kepada pemikiran seperti itu. Sehingga dagang kita, mengajar kita, semualah pokoknya. Di sini kata-katanya kan semuanya disebutkan secara khusus tentang fisya'nin, kemudian amalin, kemudian ketika kita membaca Quran. Dilihat oleh Allah semuanya. Mudah-mudahan dalil ini membuat kita menjadi orang yang lembut, membuat kita menjadi orang-orang yang semakin berkualitas ibadahnya. Surat Yunus ayat ke-61. Kemudian
Wa dalilu minas sunnah, adapun dalil dari sunnah dari hadis yaitu hadis Jibril al-masyhur, yaitu hadis Jibril yang sangat masyhur yang sudah kita bacakan kemarin. Nah, kita bacakan kembali untuk penutup di bagian al-ihsan sebelum kita masuk ke al-aslus salisah. Sebelum kita mengenali tentang usul yang ketiga yaitu tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibacakan sambil nanti diartikan lagi. Qala berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam data yaumin. Suatu ketika kami nahnu julusun berduduk inda di sisi Rasulullah di sisi Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam data yaumin di suatu hari. Ittala'a, kemudian tiba-tiba datang alaina kepada kami rajulun, seorang laki-laki syadidu bayadis siyab, yang bajunya sangat putih. Syadidu sawadu sya'ri, yaitu rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharu safar, la tidak yura kelihatan alaihi di dirinya atharu safar, bekas-bekas perjalanan. Jadi dek putih tenan, rambutnya rapih tenan, berarti kan orang berperjalanan kan keringetan lusuh nggih. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan di antara kami tidak ada yang mengenalinya. Hatta sampai jalasa, kemudian duduk ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, mendekatkan dengkul nggih. Rukbataihi ila rukbataihi, mendekatkan dengkul ke dengkulnya itu. Dengkul itu bahasa Indonesianya apa? Lutut. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Kemudian dia meletakkan kaffaihi, kaffai itu ini tangan. Epek-epek niki. Kaffaihi ala, di atas, fakhidaihi, di atas lututnya, pupunya Rasulullah. Ini dekat banget berarti ala fakhidaihi. Wa qala, kemudian dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam, sebagaimana kita sudah bacakan kemarin. Faqala, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al Islamu, Islam itu antashhada, engkau bersaksi ala ilaha illallah, tidak ada zat yang diibadahi kecuali Allah, wa ana, dan saya Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah. Wa tuqima shalah, kita mendirikan salat, wa tutiya zakah, kita melaksanakan zakat, wa tasuma Ramadan, kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baiti in istata'ta ilaihi sabila, dan kita melaksanakan haji bagi orang yang punya kemampuan untuk melakukan perjalanan. Nah, ini dihafal. Ini dihafal nih Pak. Ini dihafal. Ini rukun Islam kita. Dihafal. Jangan sampai enggak dihafal, dihafal. Jadi kalau dengan ketemu orang non muslim, Islam ki apa? Pertama sampaikan rukun Islam. Qala sodaqta, berkata Jibril benar. Maka kemudian Umar berkata, fa'ajibnalah, menakjubkan sekali, yas'aluhu, kowe sing takon, wa yusadiquhu, lah kok kowe sing benake, kaya wong nguji mawon nggih. Qala, kemudian berkata, akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Qala, berkata Rasulullah, antuk minabillahi, engkau mengimani adanya Allah, wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya Allah, wa kutubihi, kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, rasul-rasulnya Allah, wal yaumil akhir, dan kita meyakini adanya hari akhir. Ini juga yang salah satu yang membuat sikap kita harus hati-hati nggih, wal yaumil akhir, karena ada wal yaumil akhir. Sekali lagi ada tokoh-tokoh yang justru mengaburkan ini, seperti yang saya sampaikan kemarin, ada orang yang kok kaya dukun wae sampean ngerti sak durunge kedadian mati wae urung kok wis percaya ana yaumil akhir. Nah, ini kan wis bahaya nggih. Kemudian watu minabil qadari khairihi wasyarih, kita mengimani tentang takdirnya Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Buruk menurut kita nggih, menurut kita sesungguhnya Allah lebih tahu yang paling baik. Qala, berkata, ini juga dihafal nggih. Ini juga dihafal, rukun iman dihafal. Dihafal, jangan buatan dihafal.
dihafal. Karena nanti akan mempengaruhi sikap-sikap kita. Kalau kita mengingat-ingat rukun iman, rukun Islam, nanti kita perbuatan kita itu akan kembali ke situ. Qala sodaqta, berkata Jibril benar. Qala berkata fa akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Qala Rasulullah bersabda anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, ketahuilah Allah melihat kita. Qala fa akhbirni anis saah, berkata kabarkan kepadaku tentang saat. Ini digabungkan gitu tentang hari kiamat dengan rukun Islam, iman, ihsan dengan hari kiamat. Berarti ada bagian penting dan porsi penting kita untuk pelajari tentang hari kiamat. Karena ini justru yang akan mengukur keimanan kita, Pak Bu. Kenapa nikmat atau pahala atau hal terbesar yang akan diberikan Allah kepada penduduk surga adalah melihat wajahnya Allah. Dan itu diakhirkan. Itu sebenarnya untuk menguji keimanan kita. Bahwa kita yakin nggak sih itu akan terjadi. Sering tuh kita melihat ayat-ayat yang berharap wajah Allah, untuk mengharapkan wajah Allah, ya enggak? Itu nikmat tertinggi kita, Pak, di surga. Nanti ketika seluruh nikmat sudah diberikan, maka Allah akan buka tabirnya dan kita melihat wajahnya Allah. Ini pula yang diperdebatkan di kalangan para pembelajar akidah. Rasulullah menyampaikan melihat Allah sebagaimana seseorang melihat rembulan, orang rebut-rebutan maksudnya. Maka orang-orang yang tidak mempercayai tentang zatnya Allah mengatakan, oh yuk kafir nek koyo ngono ki, Gusti Allah kok dipadai orang makhluk. Padahal melihatnya kita dengan melihatnya Allah berbeda, tentu saja berbeda. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Ini berarti penting mempelajari bab tentang hari kiamat. Fa akhbirni anis saah, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Qala berkata, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya ini tidak lebih tahu dari orang yang bertanya. Berarti podo-podo orang ngerti. Berarti ini ono wong sing ngira-ngira hari kiamat dipastikan salah. Kecuali harinya. Kalau hari Jumat dikabarkan oleh Rasulullah. Selebihnya waktunya kapan? Tidak ada yang tahu, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan malaikat Jibril sekalipun. Hanya Allah saja yang tahu. Qala fa akhbirni kabarkan kepadaku an amaratiha. Amarat itu berarti ciri-cirinya. Qala antalidal amatu rabbataha. Antalidal amatu rabbataha. Seorang budak melahirkan tuannya. Rabbataha. Rabb itu dari kata-kata rob. Rob itu pemilik nih. Kayak kita mengatakan Allah Rabbul Alamin, ya kan? Allah yang menguasai alam semesta. Seperti ketika Abdul Muthalib didatangi Abraha, ya kan? Sudah menjelang sampai ke Mekah, Abraha berpikir bahwa Abdul Muthalib itu orang yang sangat terhormat. Tahu-tahu datang, ketika datang dikatakan akan saya hancurkan Mekah gitu. Silahkan kata Abdul Muthalib, saya kesini untuk meminta unta-unta saya itu. Gitu. Maka Abraham mengatakan, tak pikir kowe wong hebat jebule iki. Kowe iki mau mikirke hartamu dhewe to, ora mikirke koyo ngene. Maka jawabannya apa? Sesungguhnya saya adalah Robnya Ibil. Saya itu yang punya unta. Adapun Mekah, Ka'bah itu sudah punya Robnya sendiri. Nanti dia yang akan ngurus maksudnya. Itu Masya Allah, ini tentang Robbataha. Wa antarul khufatal auratal alata ri'a asyai. Engkau melihat al-khufah. Al-khufah niku napa? Tiang mboten ngagem sandal. Nggih. Al-khufah niku mboten ngagem sandal. Aurata. Nggih. Urah itu berarti apa? Orang yang bajunya cuma celana tok. Nggih. Kemudian al-alata berarti wong sing miskin banget lah. Ri'a asyai, dia penggembala syai, penggembala kambing. Kemudian yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba mendirikan atau meninggikan bangunan. Sekarang sudah terjadi di Uni Emirat Arab. Karena 50 tahun yang lalu sebelum ketemu minyak, miskin banget mereka. Tapi ketika kemudian ketemu minyak, sakit jadi sugih banget sugih. Meskipun sekarang sudah ada rencana-rencana 30 tahun ke depan, karena mungkin minyak habis, mereka mau apa? Saya lihat di perkembangan di Arab Saudi sendiri banyak sekali rencana-rencana, ya walau alam sunatullah, sehingga masuklah budaya-budaya barat ke sana juga yang sebelumnya tidak. Bioskop sekarang pada masuk dengan pertimbangan ya sunatullah. Karena nanti di akhir masa kita tahu Ka'bah juga akan
rubuhkan, akan kami merubuhkan. Ya sunatullah. Kita mengikuti apa yang kita pelajari. Qala famado falabitsu malian, kemudian kita duduk diam sejenak, falabitsu malian, kemudian Jibril pergi, faqala ya Umar, wahai Umar, kata Rasulullah, atadri manisail, apakah engkau tahu siapa tadi yang bertanya-tanya itu? Qultu, saya berkata, kata Umar, Allahu wa rasuluhu alam. Sekali lagi pelajarannya adalah jangan ucapkan, jawabkan persoalan agama kalau kita nggak tahu. Umar saja ditanya, qultu, aku berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Pastikan kalau kita ditanya masalah agama ada salafnya. Ini perkataan siapa dulu? Dari perkataan Umar kah? Dari perkataan Nabi Muhammad SAW kah? Dari perkataan siapa? Jangan pakai ucapan kita maksudnya. Allahu wa rasuluhu a'lam. Kalau kita nggak tahu ya sudah jawab itu saja. Maka saya termasuk orang yang ketika ditanya nggak tahu di dalam forum pun ya saya katakan saya belum tahu. Saya akan belajar dulu daripada jawab keliru. Kemudian fa innahu, sesungguhnya dia tadi adalah Jibrilu, adalah Jibril. Nah, ini yang kita bahas berkali-kali, atakum yu'alimukum dinakum. Dia datang kepadamu di dalam rangka untuk menjelaskan agama kita. Sekali lagi hikmahnya adalah dua malaikat, ya, dua makhluk terbaik, malaikat dan manusia terbaik dikumpulkan. Apa yang dibahas? Ini yang dibahas, Pak. Ini pelajarannya berarti pembicaraan di luar itu tuh insya Allah di bawah ini kualitasnya. Jadi yang kita pelajari hari ini, kita ngaji seperti ini itu sudah pada pembahasan tertinggi yang disifati oleh Allah dan Rasulnya dengan atakum yu'alimukum dinakum. Mereka berkumpul itu dalam rangka itu pun jenengan itu sudah melaksanakan hal yang terbaik. Makanya saya senang sekali sebenarnya dengan kajian-kajian subuh seperti ini. Saya di Rabu pagi juga di PPLH Gunung Sempu. Di sana jumlah jamaahnya lebih banyak karena masjidnya lebih gede. Ibu-ibunya juga lebih banyak. Tapi komitmennya Masya Allah. Seperti jenengan seperti ini. Terus gitu. Bahkan mereka tuh punya kajian itu bukan hanya Rabu dan Sabtu. Karena mereka ingin Rabunya akidah, Sabtunya bab yang lain. Bab fikihnya sudah selesai, sudah rampung. Ini besok bahas Kitabul Jami. Jadi setiap hari Rabu itu akidah, hari Sabtu itu yang melingkupi akidah itu. Sehingga pembelajarannya lebih komprehensif karena di waktu yang bersamaan belajar semuanya. Sebagaimana saya dulu di Maha juga Sabtu Minggu saya dulu belajarnya. Sabtu pagi jam 6 itu mulai sampai jam 4 sore. Itu kan belajar kitab akidah, kemudian kitab hadis, kemudian kitab fikih, kemudian juga kitabul jami, kemudian hadis arba'in. Hari Minggunya juga seperti itu lagi. Sehingga dalam satu waktu kita belajar banyak sekali hal sehingga bisa puzzle-puzzlenya bisa dikumpulkan. Karena beberapa hal butuh yang rinci-rinci, insya Allah. Nah, ini yang kita bahas hari ini. Insya Allah minggu depan kita masuk ke al-aslus salisah, yaitu al-aslus salis, yaitu usul yang ketiga, ma'rifatu nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara sederhana. Saya bacakan sedikit. Wa huwa dia Muhammad, wa huwa dia adalah Muhammad ibnu Abdillah, ibni Abdul Muthalib, ibni Hashim. Dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Wa Hasimun min Quraisy. Hashim adalah dari kaum Quraisy. Wa Quraisyun minal Arabi, adalah dari Arab. Wal Arabu minal dzurriyyati Ismail ibni Ibrahim al-Khalil. Dan orang-orang Arab, nanti kita akan belajar Arab musta'ribah, bahwa itu adalah keturunan Ismail alaihissalam dan Ibrahim alaihissalam al-Khalilur Rahman. Kemudian alaihi wa ala nabiyina afdholu salati wassalam. Kepada dia, ya Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik salawat dan salam. Walahu minal umuri, adapun umurnya salasun wasituna sana. Adapun umurnya ada 63 tahun. Di keterangannya ada 40 tahun sebelum nubuah, kemudian 23 tahun ketika sudah nubuah. Kita akan bicarakan ini insya Allah di minggu depan, dasar-dasarnya insya Allah, sehingga kita akan mengenali Nabi kita dengan jelas. Ketahuilah jawaban kita di kubur nanti tidak hanya karena kita mengenal nama,
Yaitu karena kita mengimani. Mengimani itu karena adanya ilmu, mencintai karena adanya ilmu. Kita bisa melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari karena ada ilmu. Maka kita belajar ini dalam rangka supaya kita bisa mengenal Rasul lebih jauh, mengimani, sehingga tindak tanduk perilaku kita juga tidak jauh dari apa yang Rasulullah contohkan. Sehingga saya berharap sisa umur kita Pak Bu hanya tambahan kebaikan tok. Jangan sampai sia-siakan waktu sedikit pun di sisa umur ini untuk kegiatan yang nggak bermanfaat. Kita tuh sudah maghrib. Saya katakan ke saya dulu bilang ke istri saya, nek wis 40 menurut Al-Quran ki wis maghrib. Sudah menjelang kematian kita. Nggak akan kemana-mana kita. Nggak akan kemana-mana. 60 sampai 70 tahu batas-batas kita lah. Lebih dari itu biasanya wis peprah. Badan juga sudah nggak begitu nyaman, nggak begitu enak. Maka sisa-sisa kita masih sehat ini, ayo kita gunakan sebaik mungkin untuk terus tabung amal kita. Apa yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin, kebaikan-kebaikan, saling dukung, saling tolong, saling doa, itu yang harus kita kembangkan terus-menerus. Mudah-mudahan Allah kasih ilmu kepada kita, kasih taufik, dan akhir hidup kita husnul khotimah. Dan banyak yang mengiringi jenazah kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung di sisi Allah, di kubur dan di akhirat kita insya Allah. Demikian yang diberikan pagi ini, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.